Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadan, Gapai Kemuliaan bersama saya Ari Ginanjar Agustian. Dunia pendidikan di Indonesia kembali tercoreng oleh aksi kekerasan. Di Akademi Kepolisian Semarang, seorang taruna meninggal dunia setelah dianiaya para seniornya. Di Jogja, 3 mahasiswa anggota pecinta alam juga tewas saat mengikuti pelatihan dasar. Lagi-lagi tindak kekerasan dari para seniornya yang menjadi sebab kematian. Tak terbayangkan perasaan orang tua, para korban, saat mengetahui anaknya yang tengah menuntut ilmu malah pulang tinggal nama. Pemirsa, kita patut prihatin, kita tak patut berduka cita, dan kita patut paham apa yang membuat ini semuanya terjadi. Saya percaya bahwa ketika para senior tersebut membawa mereka, katakan camping, naik ke gunung, mereka ingin membuat para junior-juniornya menjadi gagah, menjadi perkasa, menjadi tahan banting, menjadi kuat. Saya percaya bahwa yang mereka lakukan tujuannya adalah sebuah kebaikan. Dengan memaksa mereka naik ke gunung, lalu push up, lalu sit up. Kemudian hal-hal yang mungkin terjadi di luar batas. Mungkin di hati kecil mereka, yaitu para senior-senior, adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang kuat dan perkasa. Ini penyebab utama, yaitu ketika satu sifat saja yang didorong, tapi mengabaikan sifat yang lain, ini disebut dengan radikal. Jadi radikal itu adalah sesuatu yang berjalan tidak seimbang. Sesuatu yang berjalan tanpa memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu mari kita berkaca, tentu berkaca kepada pencipta alam semesta Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sering Allah mengucapkan memang beliau ini Al-Aziz, Maha Perkasa. Tetapi beliau mengatakan senantiasa Innallaha Azizun Hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, yang kedua Maha Bijaksana. Oleh karena itu sifat perkasa diiringi dengan sifat bijaksana. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Artinya, diibaratkan dalam bahasa manusia, ada sifat maskulin, ya, sifat laki-laki yang gagah gitu. Tapi juga dalam diri manusia ada sifat feminin, sifat penuh kasih sayang dan cinta. Nah, 2 sifat ini ketika dipadukan, itulah yang tak boleh salah satunya dilupakan. Fenomena yang terjadi, kekerasan yang terjadi ketika para senior memaksa adik-adiknya untuk melakukan, katakanlah, kekuatan fisik berlebihan, bahkan memukul. Mungkin di hati kecilnya hanya melihat satu sifat saja, tapi melupakan sifat yang lain. Kalau kita lihat secara keseluruhan di dalam asma Allah, maka senantiasa Rahman Rahimnya lah yang utama. Karena itu, sifat aziz, sifat gagah tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus didampingi dengan sifat-sifat yang feminin. Bahkan wajahnya adalah sifat-sifat bukan hanya jabariyah, tapi qadariyah. Sifat-sifat bukan hanya kepastian, tetapi juga sifat-sifat penuh kasih sayang dan cinta. Tidak tanggung-tanggung, Allah sendiri di dalam Al-Quran bahkan memberi ampunan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan dan dosa dan ketakutan dihantui oleh dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Az-Zumar mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu birahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Lihat, wahai orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, janganlah engkau sedih. Allah akan mengampuni dosamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bayangkan, diampuni dosa kita, dimaafkan dosa kita. Bahkan
di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan adalah maghfirah atau ampunan. 10 hari pertama yang sudah kita lalui adalah rahmat, kasih sayang. Kedua maghfirah. Yang ketiga, kita diselamatkan dari siksa neraka. Bayangkan dosa kita yang begitu banyak. Dosa kita yang begitu mungkin seperti butiran pasir. Allah ampuni dan Allah maafkan. Itulah sebabnya Allah Al-Aziz tidak berdiri sendiri dalam sifatnya. Ada 99 sifat asma Allah yang harus kita lalui dan harus kita pelajari. Dan utamanya adalah bukan hanya Aziz, tapi juga Ghafar atau pemaaf. Mari sama-sama kita berkontemplasi, kita memohon kepada Allah untuk tidak melihat satu sifat Allah saja, tapi semua sifat Allah yang dibungkus dengan sifat yang terindah, Rahman Rahim dan pemaaf. Katakan, Allahumma ya Allah, hari ini di bulan yang penuh rahmat dan barokah, berikanlah kami kekuatan, kegigihan untuk mampu menjaga amanah dengan tangan dan kaki kami, dengan kekuatan jiwa kami. Tapi mohon, balut wajah kami, tangan kami, hati kami dengan asma-asma yang indah. Ajarkan kami sifat pemaaf. Ya Ghafar, ya Ghafur. Kabulkan ya Allah.